tujuannya ke Pahit. Tadi dijelaskan dalam visi misinya pembenahan di bidang ekonomi untuk bisa mensejahterakan masyarakat Manggarai dan sebagai swasembada pangan. Pertanyaan saya di sini, bagaimana strategi Bapak untuk bisa menghandle data-data lahan perekonomian sawah dan ladang? Itu pertama. Kemudian kedua, persoalan yang dihadapi di tengah-tengah masyarakat petani kita adalah modal. Bagaimana cara Bapak untuk menunjang kegiatan perekonomian ini supaya lancar dan bisa mendatangkan hasil yang bagus? Salah satu hambatan kita ini kan pupuk ya. Sepakat tadi di seluruh Manggarai pupuk ini jadi masalah sejak zaman dahulu kala sampai dengan hari ini. Dan ini tidak pernah ada upaya dari pemerintah untuk mengatasi keterlambatan penyaluran pupuk dan ketidakcukupan jumlah pupuk untuk tiap petani. Jadi di sini di pupuk ini ada dua masalah. Satu, jadwalnya sudah datangnya terlambat, jumlahnya juga tidak tepat. Jadi kalau pupuk jumlahnya tidak tepat, datangnya terlambat, irigasinya compang camping, bagaimana kita mau ngomong soal peningkatan produktivitas? Karena itu kalau saya ditanya strateginya, tiga hal. Satu, pupuk tepat waktu, tepat jumlah. Kedua, irigasi teknis harus diperbaiki kembali. Kemudian yang ketiga, benih. Khusus untuk pupuk, kita tahu hanya di Manggarai ini hanya ada 2 penyalur pupuk. Kalau kami menang sampai dengan tahun pertama pupuk masih bermasalah, maka tahun kedua penyaluran pupuk itu akan dikerjasamakan bukan hanya 2 badan usaha, tapi juga dengan BUMD. Jadi pemerintah akan masuk dengan badan usaha sendiri bekerja sama dengan 2 lembaga swasta ini untuk memastikan penyaluran pupuk tepat waktu. Jadi bukan kebijakan pengadaan pupuk ini diserahkan begitu saja kepada swasta, tapi kita dari lewat BUMD akan ikut serta menjamin bahwa pupuk akan sampai pada tepat waktu, pada waktu yang tepat. Gitu. Kemudian modal yang paling penting itu adalah pendampingan pemerintah untuk pemanfaatan kredit usaha rakyat. Bapak Ibu sekalian, kredit usaha rakyat hari ini hanya dengan modal KTP tanpa agunan bisa dapat kredit kur itu antara 10 sampai 25 juta. Bunga sangat ringan, 0,5% per bulan atau 6% per tahun. Kita tidak bisa lepaskan saja kita punya petani untuk berhadapan dengan bank. Pendampingan penting. Pendampingan lewat mana? Lewat PPL. Tugas tambahan, yes, iya, betul. Tugas tambahan, tetapi tentu ada benefit tambahan juga untuk teman-teman PPL. Berkaitan dengan kesulitan, ya memang. Kalau kemudian sayur dari Jawa datang memenuhi pasar di Manggarai, iya, karena jalannya lebih baik. Lebih gampang datangnya, lebih cepat datangnya, biayanya jadi lebih murah. Kalau dari Bangka Kenda, iya dia bisa, karena memang dia dekat. Tapi jalan jelek, biaya jadi lebih mahal. Yang mengherankan adalah jalan dari Jawa lebih baik daripada dari Bangka Kenda. Tadi ada jawaban, ada peningkatan jumlah jalan dari 1.400 ke 1.500 ke 1.600. Pertanyaan kita kemudian adalah jalan di mana yang dibangun ini? Jangan sampai jalan yang tidak berkaitan dengan ekonomi masyarakat banyak. Ya, jadi isunya untuk infrastruktur ini 2. Satu, lokasi, kemudian yang kedua, kualitas. Kalau jalan dari Bangka Kenda mungkin saja dibangun 2016. Kalau rusak lagi 2017, ya sengsara lagi 2018. Jadi di situ ada 2 isu yang kita mau perbaiki. Satu, lokasi, kualitas. Teori di mana-mana itu saya kira Pak Gusti juga sudah
memaparkan tadi, pembangunan infrastruktur itu terutama untuk dari sumber-sumber ekonomi. Itulah logika membangun jalan, gitu kan? Ya mungkin ini saya lebih tegas, lebih tekankan berkaitan dengan infrastruktur jalan, karena jalan itu merupakan salah satu untuk mendukung, salah satu faktor untuk mendukung roda perekonomian, pelaksanaan roda perekonomian di Madura ini, pelaksanaan arus barang dan jasa, dan juga mobilisasi manusia ya, dan barang. Ya. Jadi berkaitan dengan infrastruktur jalan ini memang selalu ada perubahan dari tahun ke tahun. Ya kan di sini misalnya tahun 2015 ya pada 2015 tadi saya sudah bacakan itu 1.414 km. 2016 itu ada perubahan 1.483,68 km dan 2017 1.531 km lebih, dan pada tahun 2018 1.532 km. Jadi selalu ada perubahan atau peningkatan tiap tahun. Ya seperti saya katakan tadi, sampai dengan berakhirnya kami memimpin Manggarai ini sampai dengan 2020 ini pada bulan Februari 2021, pada jalan kita Manggarai itu 1.600 lebih kilometer. Ya, itu hasil-hasil yang dicapai. Ya, dibandingkan tadi apa kira-kira yang berbeda atau perbandingan dengan semasa kepemimpinan Pak Kris dan Pak Kamilus, ya, Bupati dan Wakil Bupati pada saat itu. Memang kalau kita kembali ke belakang sedikit, waktu kepemimpinan Pak Kris itu lebih banyak mereka mengurus infrastruktur jalan, jembatan, bengkel dan lain sebagainya. Yang begitu juga berkaitan infrastruktur di bidang perekonomian untuk mendukung produksi dan produktivitas hasil pertanian, apakah itu padi sawah, jagung, palawija dan lain sebagainya. Yang pembangunan infrastruktur di bidang pertanian ini itu dilakukan ada dana APBN yang itu berkaitan dengan pembangunan infrastruktur secara teknis, ya, misalnya bendungan yang besar dan lain sebagainya. Sedangkan yang tersier itu bisa ditanami dengan APBD, ya, antara 2 miliar. Ya, ada juga 5 miliar terutama kalau kita lihat teman-teman dari Kecamatan Reo, bendungan Rekudi itu ya sampai sekarang itu belum, dan sampai ke Lurah itu nanti akan dilanjutkan terus sehingga untuk mengairi area persawahan di Desa Lurah dan sekitarnya. Jadi ya untuk membedakan apa yang dilaksanakan oleh kepemimpinan Pak Kris, saya rasa ada perbedaannya. Ya. Yang di sini kan kita hanya melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh kepemimpinan Pak Kris dan apa yang perlu dilaksanakan pada saat itu. Seperti saya katakan tadi, pada akhir 2015 kami mulai dari situ. Baik dulu sudah dimulai, kami lanjutkan, dan itu harus tuntas Bapak Ibu sekalian. Kalau berkaitan infrastruktur di bidang pertanian, begitu juga jalan. Kalau kita, ya saya sampaikan pada kesempatan ini, hasil yang dicapai selama 4 tahun kami memimpin daerah ini. Kalau Hormix itu 113 km, Lapen ada 323 km, itu yang kita sudah kerjakan. Telfor 77 km, ya. 77 km jalan tanah memang masih 100 lebih kilometer. Kalau berbicara tentang infrastruktur, di visi misi kami hanya menyinggung sedikit, karena itu adalah tugas pemerintah. Siapapun jadi bupati, pasti pekerjaan pertama adalah membangun jalan, jembatan, dan infrastruktur. Itu secara otomatis. Itu. Tetapi kalau pertanyaannya tadi, bagaimana strategi untuk menciptakan lapangan kerja? Prinsipnya begini,
delegasikan hal kecil itu kepada generasi muda. Kalau pemerintah punya modal 10-15 juta, kasih kepada generasi muda. Peminatannya apa? Tadi kami sudah jelaskan dalam visi misi kami. Kalau memang peminatnya otomotif, kasih kepada mereka, dibikin latihan 15-20 juta. Setelah itu kita beri alatnya. Faktanya kan tidak begitu. Alatnya diberikan, kenapa? Karena dia tidak terampil. Sehingga hasil daripada itu alatnya dia jual karena dia tidak terampil. Makanya dididik dulu, setelah terampil baru alatnya kita berikan. Yang itu menurut kami menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian niat yang paling penting dari lapangan pekerjaan. Kalau saya niatnya kempo, suruh latihan karate, saya tidak mau. Karena saya niatnya kempo. Jangan paksa saya suruh latihan karate. Jadi kita berikan kepada modal kepada generasi muda untuk membuka lapangan pekerjaan. Cari minat, apa sih minatnya orang ini? Orang minatnya otomotif, kita suruh buka lapangan pekerjaan lain yang tidak cocok lah. Pasti dari otomotif nanti alatnya dia jual. Saya kira itu kira-kira catatan kecil saya, dan itu ada dalam strategi kami. Untuk lebih lengkapnya saya minta Pak Mano untuk memberikan tambahan. Data Kompas 20 Februari 2020, jumlah pengangguran terbuka untuk menggerai dari penduduk berumur 15 tahun ke atas itu tahun 2017 sebanyak 5.134 orang atau sekitar 6,3% dari jumlah penduduk kita yang sekarang 333.000 sekian. Ya, kami aman ingin menekan angka PTP ini, tingkat pengangguran terbuka ini setiap tahun sekitar 0,2 sampai dengan 0,5%. Dengan cara apa? Ada beberapa inovasi yang harus kami lakukan. Pertama adalah pembentukan komunitas organik orang muda sesuai dengan peminatan. Kalau peminatannya pertukangan, pertanian, transportasi, ojek, penjahitan, pariwisata dan sebagainya, kita akan dukung ya organisasi organik ini dengan menyiapkan akta notaris. Karena sekarang proposal ke pemerintah itu baru bisa dijawab kalau orang memiliki legalitas organisasinya. Ya, kita akan mendampingi bagaimana membuat proposalnya, melakukan pendampingan proses aktivitasnya, bahkan sampai pada pertanggungjawaban kegiatannya. Yang pertama. Yang kedua, membuat pendampingan, pemberdayaan dan perhatian kepada kelompok-kelompok orang muda agar memiliki jiwa wirausaha murni. Kalau Pak Ardi ini wirausaha murni, tapi kami juga tawarkan skema lain yang disebut dengan wirausaha sosial dengan melibatkan dosen dan mahasiswa Unika1 Konsulting, LSM, BUMN, BUMD, ya, dan praktisi wirausaha. Dan yang ketiga, melibatkan orang muda dalam padat karya tunai dan pengerjaan proyek-proyek sebab pengelola infrastruktur yang prioritasnya ke desa untuk pagu anggaran di bawah 200 juta. Kita mau, karena seperti yang kami katakan tadi, kami mau membangun dari pinggiran, dari desa, maka proyek-proyek sebab pengelola yang pagunya di bawah 200 juta itu langsung dikerjakan oleh masyarakat yang ada di desa. Dalam hal ini pasti orang-orang muda, karena 60% ya orang muda yang ada di Kabupaten Manggarai itu tersebar di wilayah pedesaan. Siapapun bupati nanti, ini stop ini program si Mantri. Laporan 38 miliar, alokasi anggaran pendapatannya adalah 18 miliar. Siapa yang menerima pendapatan 18 miliar ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dengan alokasikan anggaran ini menambah peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu apakah anak-anak yang tidak tamat, tidak melanjutkan pendidikan SMA, tidak melanjutkan pendidikan perguruan tinggi, dengan alokasikan anggaran ini apakah dia bisa melanjutkan pendidikannya? Oleh karena itu, siapapun bupati nanti ini stop si Mantri ini, ya. Terus yang ketiga, berkantor di desa. Kami waktu saya DPR, Pak David getol untuk stop berkantor di desa karena perjalanan dinas cukup tinggi. Perjalanan dinasnya cukup tinggi.
Akibatnya, pos anggaran untuk pengeluaran itu cukup banyak. Sehingga waktu itu sepakat DPRD menghentikan berkantor di desa. Buktinya sekarang tidak berkantor desa. Ya Pak Victor. Terus BUMDes, ya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Setiap tahun anggaran dari pusat alokasikan anggaran untuk BUMDes 100 juta sampai 300 juta. Itu setiap tahun untuk BUMDes. Dari ADDI itu dialokasikan ke BUMDes. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi rakyat di desa itu, di mana anggaran ini dialokasikan, dipinjamkan kepada masyarakat. Lalu pertanyaannya, apakah kepala desa sudah melakukan ini? Oleh karena itu pengawasan dari pemerintah bersama DPRD untuk menanyakan sampai ke tingkat desa, apakah you telah melakukan seperti ini? Ya, sehingga ekonomi rakyat yang ada di dalam desa itu bisa ditingkatkan. Salah satunya, jangan dulu ekonominya, peningkatan pendidikan, di mana dengan anggaran ini, kalau hari ini tidak punya 10 juta, dia pinjam ke BUMDes untuk pergi pendidikan untuk sekolah anaknya di perguruan tinggi. Bisa.